Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafika Majid. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Semoga yang nonton video aku ini selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku mau share aktivitas lagi. Nah ini tuh kegiatan aku di pagi hari. Tadi tuh aku belanja ke warung sayur ya teman-teman ya. Aku tuh belanja di beberapa warung sayur, nggak di satu tempat aja. Tapi nggak aku record gitu ya, karena aku tuh bawa si ade agak rempong gitu. Jadi ya udah, ini videonya bongkaran ya teman-teman ya, langsung bongkaran sama nanti aku tuh mau langsung food prep kayak gitu. Nah oke, tadi tuh aku beli 1 kilo ayam ya teman-teman, itu harganya 38.000. Terus aku juga beli lele 1 kilo, harganya 26.000. Terus aku beli telur juga, untuk telur itu sekilonya harganya 30.000 ya teman-teman. Udah mulai turun, kalau kemarin itu harganya 31.000, sekarang turun 1.000 jadi 30.000. Kalau di tempat teman-teman berapa nih untuk harga telur per kilonya? Yuk boleh banget sharing-sharing di kolom komentar. Oke, ini untuk telurnya aku keluarin semua ya teman-teman. Aku taruh di wadah dulu. Aku tuh mau periksa, siapa tahu ada yang pecah atau kayak gimana. Soalnya kan tadi aku tuh bawa motor kayak gitu ya. Dan bener aja tadi ada satu telur yang agak retak kayak gitu. Nah itu udah aku pisahin. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau ngeluarin untuk belanjaan aku yang lain. Dan tadi tuh aku beli tahu ya teman-teman, segitu tuh harganya Rp5.000. Terus ini aku mau bongkaran lagi, aku beli bakso. Ini tuh bakso sapi mix ayam kayak gitu ya, harganya 5.000. Terus lanjut lagi aku beli sawi putih. Untuk sawi putihnya ini harganya 7.000. Ini aku seneng banget karena sawinya tuh putih bersih gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini aku juga beli tempe. Aku beli tempe 2 papan. Untuk satu papannya itu harganya 5.000 ya teman-teman. Terus aku juga beli untuk selada air 2 ikat. Satu ikatnya itu 2.000. Aku tuh udah lama banget gak masak selada air ya teman-teman ya, dan rasanya tuh kangen banget. Oh iya, ini aku juga beli untuk ikan asin. Aku nggak tahu itu namanya ikan asin apa, tapi aku tuh seneng aja ya teman-teman kalau misalkan beli ikan asin tuh yang jenis kayak gitu. Untuk ikan asinnya itu 5.000 dapat 2 ya teman-teman, dapat 2 bungkus. Terus ini lanjut lagi aku tuh beli brokoli. Itu tuh tadi requestnya si Ade ya teman-teman ya. Dia tuh nunjuk-nunjuk brokoli kayak gitu. Ya udah aku ambilin satu. Segitu tuh harganya 4.000. Dan ini ada beli buncis juga. Belinya tuh nggak banyak ya teman-teman. Rencananya tuh aku pengen bikinin si Ade tuh sayur gitu, dicampurin telur gitu ya, diorak-arik telur gitu sama buncis. Makanya di situ aku nggak beli banyak, belinya dikit aja. Terus aku juga beli kulit tangkil ya teman-teman, segitu tuh harganya 5.000. Nah aku tuh kayak gimana ya, kayak pengen banget gitu ya masak kulit tangkil, karena kemarin tuh ada teman-teman yang masak gitu ya lewat di story WhatsApp aku kayak gitu, dan aku tuh kayak penasaran gitu, pengen masak juga. Nah oke, tadi juga aku beli untuk bawang merah, bawang putih, tomat, dan juga percabean ya teman-teman. Nah untuk total belanjaan aku kali ini tuh habisnya 175.000. Oke, ini setelah bongkaran langsung aja aku tuh mau food prep untuk sayur-sayurannya. Oke, yang pertama ini aku mau motong dulu ya teman-teman untuk sawi putihnya di bagian bawahnya aja, biar apa ya, biar muat gitu kalau misalkan ditaruh di food container. Nah potongnya tuh segini aja ya teman-teman, gak banyak-banyak. Oke, dan ini aku mulai bukain satu persatu untuk sawi putihnya. Aku tuh mau mastiin, mau meriksa gitu, nggak ada binatang, ulat atau apa gitu ya teman-teman ya yang bersarang, yang bersarang di sawi putihnya. Dan alhamdulillah nggak ada sama sekali, bersih. Aku kayak gini aja ya teman-teman untuk nyimpen si sawi putihnya, nggak aku potong-potong kecil-kecil. Potongnya nanti aja kalau pas mau dimasak. Oke, lanjut lagi. Nah ini tuh aku tadi beli selada air ya teman-teman. Ini tuh per ikatnya harganya 2.000. Jadi untuk 2 ikat ini harganya 4.000. Nah untuk selada air juga sama, aku potong di bagian ujungnya aja kayak gini. Nanti kalau untuk motong kecil-kecilnya nanti aja kalau pas mau dimasak. Nah aku tuh semenjak di sini tuh seneng ya teman-teman sama selada air ditumis kayak gitu. By the way, semenjak merantau itu jadi banyak tahu ya teman-teman tentang sayur-sayuran. Kalau misalkan di kampung aku tuh dulu nggak ada ya teman-teman. Kalau misalkan kayak gini nih, kulit tangkil dimasak tuh di tempat aku nggak ada. Terus juga di kampung aku tuh nggak ada selada air. Terus
apalagi ya yang nggak ada tuh ya, kayak genjer juga tuh nggak tahu kalau misalkan bisa dimasak kayak gitu. Dan sampai sekarang itu aku nggak pernah ya belum pernah kayak gitu masak genjer atau makan genjer, karena emang kayak masih ngerasa asing kayak gitu ya. Meskipun banyak banget tukang sayur di sini tuh yang jual genjer kayak gitu, cuma aku masih kayak gimana ya, masih kayak asing gitu rasanya. Teman-teman pernah ngalamin juga nggak sih kayak gitu, apa namanya, merantau terus di tempat rantau itu banyak banget sayur-sayuran yang kayak asing gitu ya, yang sebelumnya belum pernah kita makan atau kita konsumsi kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada, yuk coba tulis-tulis di kolom komentar apa aja sih sayur-sayuran yang menurut kalian itu aneh kayak gitu, tapi di tempat lain itu menjadi makanan yang enak kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau motong-motongin brokoli. Seperti biasa ya, brokoli itu rentan banget ya teman-teman, jadi sarang ulat gitu. Nah, ini tadi tuh aku juga nemu kecil kayak gitu. Nah, makanya ini aku buka-bukain. Nah, untuk brokoli ini nanti bakalan langsung aku masak juga ya teman-teman, nggak bakal aku simpan lama-lama. Nah, aku tuh jarang banget kalau hari-hari tuh masak brokoli. Itu tuh tadi karena emang permintaannya si adik aja gitu ya, request kayak gitu ngambil brokoli. Ya udah aku ambilin aja. Kalau biasanya sih kalau untuk tumis-tumis tuh aku jarang banget ya teman-teman pakai brokoli. Nah, oke, lanjut. Tadi juga aku tuh beli tahu. Nah, itu tuh tahu 5.000, isinya 10 ya teman-teman. Terus ini untuk percabeannya, ini aku tadi beli tomat. Untuk tomat itu harganya 5.000, dapatnya 4 buah. Nah, menurut aku tuh udah lumayan ya dapatnya segitu. Dan tomatnya juga lumayan besar. Terus ini untuk tempe aku potong jadi 2 kayak gini aja biar muat di food containernya. Nah, kalau misalkan tempe itu ditempatin atau diwadahin di food container kayak gini, terus nantinya itu ditutup rapat kayak gitu, insya Allah bisa awet ya teman-teman, bertahan 3-4 harian kayak gitu. Karena sepengalaman aku nyimpen kayak gitu tuh awet banget ya teman-teman. Terus juga nantinya itu nggak bakal ngerubah warna, ngerubah rasa, nggak kering juga tempenya. Pokoknya beda banget kalau misalkan si tempenya itu ditaruh gitu aja ke dalam kulkas, pasti ujung-ujungnya itu bakal kering gitu ya, pinggir-pinggirnya. Terus juga cepet banget berubah kayak warnanya agak kecoklatan kayak gitu ya. Dan kalau udah kayak gitu biasanya rasanya itu udah berubah gitu ya teman-teman, udah nggak enak kayak gitu. Nah, makanya di sini aku saranin teman-teman kalau misalkan nyimpen tempe kayak gitu aja, diwadahin di food container terus ditutup rapat. Nah, oke, lanjut. Ini aku mau ngupasin bawang merah. By the way, tadi tuh aku beli bawang merahnya itu segitu 15.000 ya teman-teman. Dan untuk bawang putihnya itu harganya 7.000. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke kulkas, untuk bawang merah dan juga bawang putih aku kupasin semua biar nanti itu gampang gitu ya kalau misalkan mau dipakai buat bikin bumbu atau apa. By the way, kalau teman-teman tim yang mana nih? Tim yang bawang merah dan bawang putihnya dikupas lalu masuk ke kulkas, atau disimpan di suhu ruang aja nih? Yuk, komen-komen di kolom komentar biar saya tuh tahu gimana kalian kalau misalkan nyimpan bahan-bahan bumbu seperti ini. Oke, lanjut lagi di food prepnya. Nah, ini aku tadi tuh beli cabai ya teman-teman, 12.000, dapatnya Masya Allah banyak banget. Dan tadi tuh aku juga campur untuk si cabai merah keritingnya. Untuk cabai merah keriting tuh aku tadi belinya nggak banyak ya teman-teman, sedikit aja segini. Aku banyakin untuk cabai galaknya. Nah, ini langsung aku petikin semua ya teman-teman, dan aku langsung taruh aja ke food container. Nah, sebelumnya untuk wadahnya sendiri aku alasin pakai tisu, dan aku juga sambil milihin ya teman-teman, siapa tahu ada cabai yang busuk kayak gitu. Nanti itu udah aku pisahin, jadi yang masuk ke dalam food container ini tuh bener-bener cabainya yang masih seger-seger, yang belum layu, yang nggak busuk kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke, lanjut lagi. Tadi tuh sebelum belanja ke warung sayur, aku tuh sempat metikin sayur gitu depan rumah. Nah, kebetulan depan rumah itu aku tanamin beberapa macam sayur ya teman-teman. Ada kangkung, ada ubi, ada singkong, ada daun katuk. Dan ini tuh tadi aku ambil untuk kangkungnya ya teman-teman, karena aku lihat udah panjang-panjang kayak gitu, dan langsung aja aku ambilin, aku petikin biar nanti tuh tumbuh lagi kayak gitu ya, tunas-tunas yang baru. Dan untuk kangkung dan daun ubi sendiri tuh cepet banget ya teman-teman tumbuhnya gitu, tunasnya. Apalagi kalau misalkan ada hujan tuh cepet banget.
Kapan hari pas aku bikin video itu kan aku juga lagi panen ya teman-temannya, lagi ngambilin sayuran kayak gitu. Nah ini beberapa hari nggak nyampe seminggu itu udah segini lagi, udah bisa diambilin lagi. Nah makanya tadi tuh aku beli sayurnya juga nggak banyak. Nah alhamdulillah untuk masukin sayuran ke food containernya tuh udah selesai semua. Dan tadi juga aku udah bersihin ikan sama ayamnya ya teman-teman. Nah itu untuk ayamnya aku tuh bagi dua, yang satu mau aku masak, jadi nggak aku taruh di food container, aku taruh di baskom kayak gitu aja. Dan yang setengah lagi baru deh aku taruh di food container. Nah ini untuk ikan lelenya mau langsung aku marinasi ya teman-teman dengan bumbu racik. Ini tuh bumbu instan gitu ya, anti ribet, dan menurut aku juga rasanya enak. Dan ini mau aku langsung apa ya namanya ya, diaduk-aduk gitu ya, biar nanti bumbunya itu meresap. Dan nanti kalau misalkan pas mau digoreng tuh tinggal goreng aja gitu ya teman-teman, nggak usah dibumbu-bumbuin lagi. Nah aku tuh tadi beli lelenya 1 kilo ya teman-teman, langsung beli 1 kilo aja karena kebetulan anak aku si Ade tuh lagi seneng banget makan ikan lele. Ya udah ini aku beliin buat stok lauknya. Nah oke, udah semua dan langsung aja ini aku mau tutup-tutup untuk wadahnya. Alhamdulillah udah selesai semua, dari belanja terus juga metik-metikin sayur sampai food prep kayak gini. Rasanya hati tuh tenang ya teman-teman kalau misalkan udah punya stok makanan kayak gini di rumah. Tinggal semangatnya aja nih buat masak. Oke, sambil nutup-nutupin wadahnya, ini aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai di detik ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan juga komen, dan bahkan juga udah share video aku di tab komunitasnya atau di sosial medianya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman, dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, baru nonton video aku, jika berkenan tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman semua ini nggak ketinggalan kalau misalkan aku upload video terbaru. Dan semoga aja teman-teman gak bosan-bosan nonton video aku, dengerin suara aku. Semoga aja ada sedikit manfaat yang bisa diambil di setiap video yang aku upload. Ambil positifnya, buang negatifnya ya teman-teman. Dan jika selama di video ini aku ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, mohon dimaafkan juga, karena aku juga manusia biasa ya teman-teman, yang banyak banget salah dan khilafnya. Nah oke, lanjut di video lagi. Nah ini tadi itu sebenarnya ikan asinnya nggak mau aku wadahin ya teman-teman, mau aku taruh di plastik kayak gitu aja, tapi aku berubah pikiran, jadi ini aku taruh di wadah kayak gini aja. Nah ini nanti rencananya ikan asin tuh aku pengen apa ya, kayak ditumis gitu loh teman-teman, sama cabai terus juga pakai tomat kayak gitu. Kayaknya tuh seger banget gitu ya. Aku tuh udah lama banget nggak makan ikan asin dan rasanya tuh udah kangen banget kayak gitu, pengen makannya. Oke, ini untuk telurnya seperti biasa aku simpen kayak gini aja. By the way, banyak yang bilang ya teman-teman kalau telur itu sebaiknya disimpan di suhu ruang aja kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh masih nyaman aja nyimpen telur seperti ini di sini di bagian pintu kulkas. Kalau teman-teman nyimpen telur biasanya di mana nih? Di suhu ruang atau dimasukin ke kulkas juga? Yuk sharing-sharing di kolom komentar biar saya tuh tahu. Oke, setelah aku masukin telur, nah ini aku juga masukin untuk prohenya ke dalam freezer, sama baksonya ya teman-teman aku taruh ke freezer. Dan untuk bahan-bahan lain nih seperti cabai atau apa, ini aku taruh di rak paling atas ya teman-teman. Oh ya, ini tuh aku masih punya stok teri ya. Nanti rencananya tuh aku mau bikin orek tempe teri gitu yang pedes. Makanya tadi tuh aku beli tempenya 2 papan ya teman-teman. Yang 1 papan mau bikin orek tempe, yang 1 papannya lagi tuh mau digoreng biasa kayak gitu. Entah digoreng biasa atau ditepungin. Pokoknya anak aku tuh suka banget sama tempe. Makanya aku tuh tadi beli langsung 2 ya. Oke, ini aku masukin semua untuk bahan-bahan makanannya ke dalam kulkas. Dan sepertinya video aku pun udah mau selesai juga ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga aja bisa bermanfaat, bisa menghibur, dan bisa menemani teman-teman di rumah sambil beraktivitas. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.